Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendapatkan nasihat, mendapatkan penguatan keimanan kembali, dan tentunya sudah hadir narasumber yang akan memberikan nasihatnya di kesempatan hari ini, yaitu Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPIMB. Beliau sudah terhubung dengan kita melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Wahid, walaupun sedikit batuk ini. Baik, semoga lekas diberikan kesembuhan ya Ustadz ya, dan nantinya bisa aktivitasnya semakin lancar. Apalagi batuk itu walaupun ringan tapi sedikit mengganggu kadang ya Ustadz ya. Baik, di hari ini Ustadz kita akan membahas tema tentang apa ini? Kita membahas aktivitas ajaib orang soleh gitu ya. Luar biasa ini temannya, aktivitas ajaib orang soleh ya Ustadz ya. Dan tentunya nanti pemirsa kita akan dengarkan apa saja hal-hal yang bisa menjadikan kegiatan kita itu menjadi tanda orang soleh di kesempatan pagi hari ini dari Ustadz Dr. Amir Husni. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah kita akan berikan kesempatan di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPIMB. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar radio dan pemirsa TV yang berbahagia rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa salah satunya mengikuti acara pagi hari ini. Sahabat sekalian, kalau dari temanya tentang aktivitas ajaib orang soleh, tentu kita perlu memperhatikan, merefresh lagi, mengingat lagi ya, bagaimana sih karakter orang yang soleh itu ya. Orang yang soleh itu karakternya diantaranya adalah ada 3 ya, yaitu dia akidahnya lurus dan kokoh, dan yang kedua dia ibadahnya semangat dan benar, dan yang ketiga adalah akhlaknya mulia ya. Dari ketiga karakter tersebut ya tentunya akan tercermin dari aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas seperti apa ya? Kalau dikatakan sesuatu aktivitas yang istimewa bagi orang yang soleh, di sini ada paling tidak ada 7 hal yang mungkin perlu kita refleksikan pada kita masing-masing ya. Yang pertama, bahwa orang yang soleh itu tentunya dia senantiasa orientasi hidupnya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah ya. Sebagaimana tujuan ya, diciptakannya manusia ya, itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri pada Allah. Maka sudah semestinya ya, bagi seorang yang dikategorikan ya,
Orang yang soleh tentunya dia selalu siap untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan juga dalam menghambakan diri tersebut tentunya betul-betul semata-mata hanya karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Jadi orientasi hidupnya tentunya harus hanya karena Allah, hanya untuk menghambakan kepada Allah. Maka dengan senantiasa orientasi itu, seseorang akan tertuntun, akan terarah, ya, akan mengarah bagaimana menuju sifat-sifat orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah orang yang soleh ini senantiasa melihat, ya, senantiasa melihat keagungan, ya, tanda-tanda keagungan Allah, kemudian juga memujinya. Jadi orang yang soleh ini tentunya dia mengenal betul, ya, bagaimana Allah, diantaranya dengan melihat, ya, keagungan Allah, tanda-tanda keagungan Allah, ya. Kemudian senantiasa, ya, memujinya, ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, ya, Ar-Ra'd ayat 2 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi 'amatin tarawnaha tsumma stawa 'al-'arsy wa sakhkhara samsa wal qamara kullu yajri li ajali musam yutabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Jadi di sini orang yang soleh tentunya tadi berusaha untuk melihat, ya, tanda-tanda, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian juga bagaimana memujinya, ya, tidak hanya sekedar melihat tandanya, kemudian bagaimana tidak lanjut dengan memujinya. Maka dengan kata lain, orang yang soleh tentunya dia senantiasa ingat kepada Allah, ya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, memahami betul, ya, bagaimana sifat-sifat Allah di situ. Ya. Itu yang ketiga, ya. Yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah senantiasa, ya, berkomitmen untuk menghambakan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan memujinya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk bertasbih, ya, kepada Allah, ya, dan menjaga kesucian jiwanya. Jadi orang yang beriman, orang yang soleh, ya, tentunya dia berusaha, ya, bagaimana menjaga kesucian jiwanya, kesucian dirinya, ya, dengan iman dan juga menegakkan sholatnya. Dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab, yakni Al-Quran, yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan sholat. Jadi di situ perintah yang pertama sebelum mendirikan sholat adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab. Ya. Maka orang yang soleh, ya, dia senantiasa menjaga, ya, kesucian dirinya. Dia selalu bertasbih pada Allah dengan menjaga kesucian dirinya, ya, dengan iman dan mendirikan sholat. Nah, untuk memperkuat imannya, ya, tentunya di situ syaratnya adalah utslu ma uhiya ilaika.
membaca kitab, ya. Maka untuk memperkuat imannya seorang Muslim tentunya harus bagaimana senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Memahami, ya. Jadi membaca, mempelajari, memahami, ya, kemudian tentunya diamalkan. Kemudian wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari keji dan mungkar. Di situ mengandung makna bahwa agar sholatnya betul-betul bisa tanha 'anil fahsya dan munkar, tentu tadi diawali, ya, dengan utslu ma uhiya ilaika, ya. Jadi memahami dulu kitab Al-Quran, kemudian tentunya dengan memahami itu diamalkan, maka buahnya, ya, akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka kenapa kalau ada orang yang sholat tapi juga maksiat? Nah, ini kemungkinan besar karena tidak memahami, ya, tidak uslu ma'uwa ilaika tadi, ya. Karena itu ini orang yang soleh tentunya adalah berusaha, ya, untuk menjaga kesucian dirinya dengan cara, ya, tentunya bagaimana mengkaji, mempelajari sumber Islam yaitu Al-Quran, kemudian dia mendirikan sholat, ya, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, ya. Enggak, kalau orang yang mendirikan sholat, jadi dia paham betul apa yang ia kerjakan, dengan itu pula itu akan menjaga kesucian dirinya, ya. Karena itu orang yang soleh, ya, tentunya supaya apa? Tadi salah satu karakternya kan dia rajin ibadah dan ibadahnya benar, ya. Maka dengan mempelajari, ya, sumber-sumber Islam sebagaimana yang Rasulullah wasiatkan, ya, yaitu kitab Allah wa sunnatan Nabi, ya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka dengan itu akan memperkuat, ya, imannya, kemudian juga akan tercermin bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diamalkan tentunya tadi akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang ketiga adalah menjaga kesucian dirinya, selalu bertasbih pada Allah dengan bagaimana menjaga imannya dan juga mendirikan sholat. Nah, untuk menjaga imannya maka tadi senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah menjaga, ya, diri, ya, agar jiwanya juga selalu suci dengan cara adalah mendirikan sholat malam, ya. Mendirikan sholat malam. Jadi orang yang soleh tentunya dia akan berupaya, ya, agar jiwanya selalu suci, ya. Kemudian dia senantiasa meningkatkan ketakwaannya dan juga ketaatannya kepada Allah, ya. Di antaranya dengan melaksanakan sholat malam. Kenapa sholat malam? Ya? Yang jelas di situ, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 9 disebutkan amman huwa qa'inatun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjul rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi di situ Allah memberikan pertanyaan, apakah orang yang musyrik, ya, itu lebih beruntung daripada orang yang mendirikan sholat, senantiasa qiyamul lail di situ, ya. Ya tentunya tidaklah sama, ya, antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Alias orang yang soleh, ya, dia senantiasa tadi menjaga
berupaya menjaga kesucian dirinya, senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah, menjaga ketakwaannya, ya, bagaimana meningkatkan ketakwaannya. Selain tadi yang ketiga tadi kan berusaha selalu mengkaji, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan mendirikan sholat, maka yang keempat ini adalah jadi bagaimana berupaya senantiasa mendirikan sholat malam, ya. Karena dengan sholat malam itulah menjadi kekuatan, ya. Jadi orang yang beriman, ya, di antara kekuatan iman seorang tentunya adalah bagaimana bisa mendirikan sholat malam ini, ya. Maka Allah pun kan juga memberikan semacam dorongan, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa ka rabbuka maqlama mahmuda. Dan pada sebagian malam maka bertahajudlah, ya. Karena dengan itu, ya, Allah akan, ya, akan mendudukkan pada tempat yang mulia. Sehingga orang yang soleh, ya, karena tadi orientasinya hanya karena Allah, ya, bagaimana selalu menjaga kesuciannya dengan senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga diperkuat dengan bagaimana ibadahnya kepada Allah, ya. Pada malam harinya dia berusaha untuk selalu kontak dengan Allah, ya. Maka di antara sifat, ya, atau karakter orang yang soleh, tentunya dia orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa itu adalah diantaranya wabil asharihum yastaghfirun, ya. Di akhir malam dia banyak mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian juga tidaklah pernah melewati malamnya, ya. Bahwa orang yang bertakwa itu senantiasa melewatkan malamnya, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena itu, ya, jadi karakter yang ataupun aktivitas yang keempat bagi orang yang soleh adalah tadi menjaga kesucian jiwanya dengan senantiasa mendirikan sholat malam, ya. Kemudian yang kelima adalah ya, selalu berusaha memperjuangkan, ya, tersebarnya kenikmatan dan kelezatan nikmat Allah. Jadi orang yang soleh itu tidaklah kesolehan untuk dirinya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kesolehan itu juga tersebar atau berdampak, memberikan manfaat pada orang lain, ya. Maka di situ, ya, dia selalu berusaha untuk bagaimana menyebarkan kenikmatan itu kepada orang lain, ya. Maka sebagaimana, ya, dulu Allah perintahkan, ya, kepada Nabi Musa, ya, dalam surat Ibrahim ayat 5 disebutkan walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati lan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan padanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Maka di situ kan Allah perintahkan untuk kepada Nabi Musa, ya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, ya. Maka di sini orang yang soleh, ya, maka selain dirinya, ya, memperkuat dirinya, ya, dengan mengkaji Al-Quran, mengamalkan, ya, kemudian juga qiyamul lail, tentunya juga berusaha untuk bagaimana tersebarnya kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Maka orang yang soleh tentunya berusaha untuk bagaimana berdakwah, ya, menyebarkan, ya, memberikan
kebaikan-kebaikan tadi kepada orang lain. Kemudian yang keenam, ya, dia senantiasa berusaha untuk bekerja, ya, untuk dapat hidup, ya, dalam rangka mencukupi diri sendiri, ya, lebih-lebih untuk membantu orang lain. Jadi orang soleh tidaklah hanya tadi ibadah tekun, ya, sholatnya tekun, gitu ya, tapi dia juga bekerja, ya. Tapi tidaklah berarti meninggalkan, istilahnya meninggalkan dunia, ya. Kan dalam Al-Quran kan juga disebutkan bahwa kalau kita sudah mendirikan sholat Jumat itu kan suruh bertebaran, ya. Faiza qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau sudah didirikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, bekerjalah, jemputlah rezeki Allah, gitu ya. Nah, maka di sini orang yang soleh itu tentunya juga rajin bekerja, ya, rajin untuk apalagi sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, ya. Mencari nafkah di sini, bekerja di sini tentunya, ya, tidaklah, ya, hanya juga untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, tapi juga bagaimana bisa digunakan, diinfakkan dalam jalan Allah, ya. Maka di situ juga dalam bekerja pun senantiasa ingat kepada Allah, ya. Maka yang keenam, ya, berusaha untuk bekerja, ya, untuk menghidupi dirinya, mencukupi kebutuhannya, dan juga bisa membantu orang lain, ya. Jadi bisa bersedekah, ya, di antara orang yang orang bertakwa itu kan wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Dan hendaklah kamu, ya, orientasinya adalah untuk akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Alias apa? Dalam bekerja pun orientasinya akhirat, ya. Karena apa? Kalau kita bekerja tujuannya akhirat, yaitu insya Allah itu menjadi amal soleh kita, ya. Jadi jam 7, ya, berangkat ke tempat kerja, ya. Ya Allah, ya, berkailah, ya, berilah kemudahan dalam menjemput rezekimu, berilah kemudahan, saya bekerja ini hanya karena Engkau. Kenapa saya bekerja karena Engkau? Ya karena itulah juga perintah Engkau, dan dalam rangka bagaimana menjadi hamba Engkau, ya. Sehingga dalam bekerja pun adalah bagaimana mengikuti, mentaati, ya, sesuai dengan aturan Allah, ya. Sehingga dalam bekerja pun tujuannya mendapat ridha Allah, ya. Maka ini orang yang soleh tadi, ya, dia rajin bekerja, dan bekerja pun di situ orientasinya akhirat, tidak semata-mata mendapatkan dunia, tapi itu semua adalah untuk bagaimana menjadi amal solehnya. Kemudian yang ketujuh, ya, senantiasa banyak mengingat akhirat, gitu ya, dan mencintai kehidupan akhiratnya. Nah, tentunya orang yang soleh, ya, ingat bahwa hidup itu tidak hanya dunia ini, dan hidup sesungguhnya yang abadi adalah nanti di akhirat. Maka dia berupaya untuk bagaimana mempersiapkannya. Maka Allah ingatkan, kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, yakni akhirat. Maka orang yang soleh tentunya berusaha, berupaya bagaimana setiap aktivitasnya, kegiatannya jadi amal soleh. Karena dengan amal soleh itulah, ya, Allah akan memberikan, ya, balasan di akhirat nanti, tidak akan termasuk orang-orang yang menyesal, ya. Karena itu ada 7 hal tadi, ya, aktivitas-aktivitas yang aktivitas istimewa, ya, bagi orang yang soleh, ya,
dan semua tadi mengarah bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Tentunya orang soleh adalah orang yang bertakwa dan beriman. Oke, demikian mudah-mudahan beberapa tujuan tadi bisa senantiasa kita lazimi sehingga kita termasuk orang yang soleh. Demikian waktu saya kembali. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ya pemirsa, ada 7 aktivitas ajaib ya yang sudah Ustadz sampaikan untuk kita bisa menjadi orang soleh yang seutuhnya. Semoga para pemirsa bisa mengaplikasikannya dan tentunya kita semua bisa menjadi orang yang soleh, yang kuat gitu. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, kita nanti lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan melalui line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Fajar Hidayah akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan di line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah persoalan Anda, pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SP MB. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini. Dan kesempatan pertama kita berikan untuk penelpon. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Hadi ini di Palembang. Baik Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tadi sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang Islam itu ada 7. Nah, apakah tidak perlu ditambah lagi Pak Ustaz? Yaitu jadi 8, yaitu orang-orang yang suka kirim-kirim pahala, baik kepada orang yang hidup atau kepada orang yang sudah meninggal. Nah, mohon diluruskan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan. Apakah bisa ini ada tambahan lagi untuk ciri-ciri aktivitas orang soleh Ustaz? Jadi Pak Hadi ya, kalau kita bicara katakanlah tadi soleh ya, siapa sih orang soleh itu, bagaimana orang soleh itu, tentunya harus merujuk kepada sumber Islam ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbikum. Bahwa yang namanya kebenaran itu dari Tuhan ya. Maka kalau kita merefresh sejenak, apa itu amal soleh ya? Yang namanya orang soleh berarti kan dia beramal soleh ya. Apa itu amal soleh? Amal soleh atau sesuatu dikatakan amal soleh, yaitu amal yang diterima Allah, itu syaratnya minimal 2 ya. Yang pertama adalah ikhlas ya. Yang kedua adalah ittiba Rasulullah ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah kalau ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah dimulai dari niat yang murni ya, bahwa apa yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah dan yang dituju adalah ridha Allah ya. Itulah ikhlas ya. Jadi ikhlas itu harus dimulai dari niat yang murni, yaitu semata-mata karena Allah, dan yang dituju pun, yang dicari pun, yang diinginkan pun adalah ridha Allah. Itulah ikhlas. Maka segala yang dilakukan tadi harus karena Allah dan dalam rangka mendapat ridha Allah. Yang kedua adalah ittiba Rasulullah sesuai dengan syariat Islam ya. Alias apa yang dikerjakan itu tentunya sesuai dengan syariat Islam.
Kalau tadi disebutkan mengirim ganjaran gitu ya. Nah itu kira-kira mengikuti Rasulullah atau tidak, dituntunkan Rasulullah atau tidak. Rasulullah itu mencontohkan atau tidak ya. Nah, tentunya hal ini perlu dilihat tadi ya, karena apa? Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang beramal ya, mengerjakan sesuatu di mana tidak aku Rasulullah contohkan, maka akan ditolak. Maka ini tadi sekali lagi 7 hal tadi itu adalah aktivitas yang paling tidak minimal gitu ya. Kalau mau ditambah yang lain silahkan saja, asal sesuai dengan tentunya yang ditentukan Rasulullah tadi ya. Jadi sekali lagi, orang yang soleh adalah orang yang beramal soleh. Yang namanya beramal soleh atau amal yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita kerjakan akan jadi amal soleh kita kalau memenuhi 2 tadi, yaitu ikhlas dan ittiba Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Baik, semoga bisa dipahami untuk Bapak Hadi di Palembang. Kita masih di line telepon, kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Silakan dicoba kembali di 02716793000, 08112553.000 untuk panggilan WhatsApp. Kita ke pertanyaan tertulis terlebih dahulu, Ustaz. Ada beberapa, kita bacakan satu persatu. Yang pertama dari Bapak Supriyono di Batang. Ustadz, ada kalanya kita awalnya beramal atau sedekah kurang ikhlas, tapi dengan berjalannya waktu lama-lama lupa dan sama sekali tidak ingat, dan seakan-akan tidak pernah melakukan. Kalau seperti ini bagaimana di hadapan Allah, Ustadz? Apakah tetap tidak ikhlas atau mungkin Allah diubah hati orang tersebut jadi ikhlas? Tadi kan disebutkan ya, tadi disebutkan bahwa di awalnya tidak atau kurang ikhlas ya. Jadi sedekah kok kurang ikhlas? Ya, mungkin sedekahnya karena biar disebut orang kaya, gengsi, mosok nggak membantu misalnya. Ya tentunya kalau di hadapan Allah, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, sekali lagi ya, apa yang kita lakukan tentunya tergantung niat kita. Pada waktu kita mengerjakan itu niatnya seperti apa? Sehingga itu akan ditulis, ini karena Allah atau tidak. Kalau tadi berjalannya waktu kemudian lupa, berarti kan sudah lupa. Dan tadi tentunya kan sudah dicatat ya. Bahwa ini mengerjakannya adalah bukan karena Allah. Maka ini sekali lagi amal yang kita terima, amal yang kita kerjakan, apakah diterima atau tidak, adalah tergantung tadi niatnya, apakah betul-betul ikhlas karena Allah. Ya. Yang namanya ikhlas pasti karena Allah. Maka tadi unsur ikhlas itu kan dimulai dari niat yang murni ya, dan ditujukan hanya Allah ya. Maka di situ kalau dari dalam bersedekah hendaknya betul-betul dasarnya niatnya hanya karena Allah. Kenapa saya bersedekah gitu ya? Saya bersedekah karena perintah Allah, karena tuntunan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah gitu ya. Sehingga harapannya hanya ridha Allah, bukan karena yang lain. Oleh karena itulah perlunya selalu setiap kita beramal, setiap kita melakukan sesuatu selalu meluruskan niat tadinya. Maka kalau tadi sudah lupa, ya kalau perbuatan yang lalu lupa itu kan dicatatnya yang lalu gitu ya. Maka kalau nanti dilihat istilahnya catatan rekaman gitu ya. Tanggal katakanlah kemarin ya, hari Sabtu yang lalu ya, melakukan sedekah. Waktu itu sedekahnya hanya karena dipuji ya. Sehingga kalau dibuka catatannya kan ini memang niatnya bukan karena Allah ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi tentunya tergantung pada niat tadi ya. Maka orang yang soleh tentunya tadi
dalam setiap beraktivitas bagaimana orientasinya karena Allah. Demikian mudah-mudahan bisa difahami, Pak. Line telepon kembali Ustaz, ada penanya, kita coba terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertanyaannya silakan Bapak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya Pak Ustaz, kalau kita bersedekah, memberikan harta lah sedekah kepada fakir miskin atau ke masjid atau ke telinah atau panti asuhan, itu bersedekah yang mengataskan nama almarhum yang sudah meninggal, itu apakah diperbolehkan Pak Ustaz? Misalnya kita bersedekah memberikan bantuan mengataskan nama mbah kita atau ayah kita yang sudah meninggal Pak Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Begitu aja Pak Ustaz atau tausiahnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaannya berkaitan dengan bersedekah dengan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, apakah diperbolehkan? Ya, jadi kalau dalam hal ini memang ada beberapa pemahaman gitu ya. Di antaranya kita boleh mensedekahkan atas nama orang tersebut, tentunya kalau ya syaratnya itu memang ya sebetulnya orang tua kita gitu ya, itu memang beliau berniat ya akan melakukan sedekah itu ya. Nah kemudian kok kebetulan sudah meninggal terlebih dahulu gitu ya. Nah itu kalau kita menunaikan itu, maka insya Allah tidak jadi masalah gitu ya. Jadi orang tua kita berazam, oh ini ya akan mensedekahkan hartanya gitu ya. Kalau nanti katakanlah misalnya ya punya kebun ya, nanti akan dijual, kalau sudah laku maka akan disedekahkan ya. Hingga kalau kebetulan kok belum laku gitu ya, maka ini kalau nanti anaknya ternyata kebunnya sudah laku, maka disedekahkan atas nama orang tuanya tadi, ya insya Allah tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau semasa hidupnya orang tuanya pun tidak mau sedekah gitu ya, tidak suka sedekah ya. Karena mungkin anaknya sendiri pun juga nggak suka sedekah, kemudian tahu-tahu secara khusus ya, dan hari-hari tertentu gitu ya dalam sedekah tadi, ya itu yang menjadi pertanyaan ya, menjadi perdebatan di situ, ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Maka dalam hal ini sekali lagi perbuatan ini ya tentunya perlu kita lihat aspek alasannya itu seperti apa ya. Kalau tadi memang orang tuanya ya dia memang punya niat ya akan sedekah, tapi itu belum terlaksana, kemudian kita lanjutkan, lah itu insya Allah tidak masalah ya. Demikian, mudah-mudahan jadi paham. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan di WhatsApp Ustaz, masih dari Bapak Supriyono. Ustaz, ada fenomena di masyarakat karena sesuatu hal si A mendiamkan si B lebih dari 3 hari berlarut-larut, dan sejatinya yang benar misal si A. Apakah selama mendiamkan itu yang berdosa, yang salah yaitu si B Ustaz, atau juga si A juga berdosa? Ya, dalam Islam itu boleh mendiamkan itu maksimal 3 hari ya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ya, anna Rasulullah SAW la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yajillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki.
jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi di situ disebutkan, ya, wala yajilu li muslimin ayahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Jadi tidaklah halal orang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Tadi yang mendiamkan atau kita kalau sebagai orang Islam itu tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus akur, harus tidak mendiamkan tadi. Maka dari itu ini perlunya kalau seorang tadi dalam melakukan sesuatu hanya karena Allah, tentunya tidak akan sampai kok mendiamkan saudaranya sampai lebih dari 3 hari, gitu ya. Kenapa kok harus mendiamkan saudara lebih dari 3 hari? Para di antara orang bertakwa itu kan wala'afinain nas, dia pemaaf. Kalau sampai lebih dari 3 hari berarti kan mungkin tidak pemaaf. Maka dari itu ini tentunya harus dilihat lagi, ya, kenapa kok sampai bisa mendiamkan lebih dari 3 hari. Kalau orang betul-betul orang muslim tentunya dia tidak akan mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Demikian dan bisa dipahami Pak Supri. Baik, terakhir Ustadz yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini dari Bapak Agus di Semarang. Ustadz mohon tanya, kalau sholat tarawih di masjid 11 rakaat, makmum masbuk 2 rakaat, apakah pada rakaat terakhir harus menambah kekurangannya 2 rakaat lagi setelah witir, Ustadz? Yeah. Kalau mau sholat malam, sholat tahajud 11 rakaat gitu ya, kemudian berjamaah di masjid. Tadi kebetulan kok bergabungnya sudah mendapatkan 2 rakaat, ya. Jadi ini bergabung sudah ke berarti sholat yang kedua, ya, rakaat yang ketiga dan keempat, ya. Nah, maka lebih baik, ya, kalau seperti itu, ya, nanti pada waktu imamnya, ya, sholat witir, ya, kita tidak usah gabung. Jadi tentunya sebaiknya adalah tadi sholat 2 rakaat 4 kali gitu, ya, kemudian baru setelah itu witir, ya. Maka dalam hal ini berarti yang 2 rakaat dan witirnya berarti tidak ikut sama imam gitu, ya. Oleh karena itu ini sholat witir ini, sholat tarawih ini diupayakan jangan sampai ya terlambat. Atau lah kalau terlambat ya kita sholat tarawih sendiri kan juga boleh, ya. Maka kalau yang ditemui tadi teknis, ya, tadi karena terlambat, ya, bergabung sudah dapatkan 1 sholat yaitu 2 rakaat, nah, maka untuk tidak repot pada waktu mendapatkan 6 rakaat, di situ kan imam kan akan sholat witir, ya. Nah, maka kita menambah dulu 2 rakaat baru nanti witir sendiri. Demikian, mudah-mudahan tidak paham. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya dan semoga bisa dipahami untuk para pemirsa di rumah. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan dalam acara Fajar Hidayah hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk bimbingannya. Semoga Ustadz lekas diberikan kesembuhan, ya, dari batuknya. Baik, salam untuk teman-teman di Yogyakarta Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.